Kemacetan parah terjadi di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada arus mudik Lebaran 2026. Dari Tanggapan sopir soal antrean panjang Gilimanuk. Mulai jam 4 pagi, Mas. Jam 4 pagi. Nggih. Tahu nggak? Dikasih info nggak kenapa kok bisa antri gini? Enggak. Macet horor di kemarin gimana Pak tanggapannya Pak? Tanya tadi Pak Kapus sama Direktur. Iya Pak, gimana tuh Pak? Sampai yang pingsan-pingsan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Nah, ada berita yang sangat ramai dan viral hari ini guys ya. Tepatnya di Jawa Timur, Gilimanuk, Bali guys ya. Di sana hari ini masih sangat antri sekali guys. Mulai H-7 sampai sekarang guys. Jadi luar biasa sekali antriannya guys. Bahkan banyak sekali ada yang sampai pingsan guys ya. Ada juga seorang bayi yang kelelahan juga banyak sekali guys ya. Sampai terjadi kericuan guys. Nah disitu pun ada beberapa tanggapan netizen dan tanggapan Gubernur Bali guys. Bagaimanakah? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Kemacetan parah terjadi di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada arus mudik Lebaran 2026. Dari rekaman video yang beredar, terlihat antrian kendaraan mengular hingga puluhan kilometer di jalur Gilimanuk Denpasar. Bahkan panjang antrian dilaporkan mencapai sekitar 36 km. Para pemudik terjebak berjam-jam di jalan dengan pergerakan kendaraan yang sangat lambat. Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas warga di Kabupaten Jembrana karena jalur utama dipenuhi kendaraan pemudik. Pengendara diimbau untuk tetap bersabar, menjaga kondisi kendaraan, serta mematuhi arahan petugas selama perjalanan mudik. Kemacetan parah terjadi di jalur
aku dapat info, bahkan tadi aku ngeliat di depan mataku sendiri, cukup banyak orang yang tumbang. Nih salah satunya. Ya, jadi memang untuk arus lalu lintasnya itu cukup padat. Oleh karenanya aku selalu mewanti-wanti. Aku dapat geger. Geger geden. Geger. Tanggapan sopir soal antrean panjang Gilimanuk. Maunya kapal. Mulai jam 4 pagi, Mas. Nah, jam 4 pagi. Nggih. Tahu nggak? Dikasih info nggak kenapa kok bisa antri gini? Enggak dikasih, kenapa enggak dikasih? Nggak tahu, kasih tahu. Oh, jadi ini guys, awalnya itu dari sopir ini diminta keterangan apakah nggak ada informasi tentang arus ini guys, tentang kemacetan ini. Katanya nggak ada informasi sama sekali sebelum dia berangkat guys. Kalau dengar-dengar di lapangan apa katanya? Katanya kapalnya cuma jalan 2. Jalan 2. Terus harapannya gimana Mas sebagai supir ini? Ya harapannya ya supaya lancar setiap hari lewat, Mas. Supir itu udah sabar nih Pak, sehari semalam udah nahan ya di sini ya. Giliran kita antri nih Pak, nggak sesuai antrian, pilih-pilih mobil dia Pak. Iya, kita udah capek-capek nih sehari semalam. Kalau dia enak lah kerja 8 jam gajian ya kan. Lah kita supir, udah ongkos habis, duit habis. Oke Mas, dari jam berapa tadi Mas? Antrinya? Dari kemarin Pak saya Pak. Jam berapa itu? Sore? Kemarin sore ya. Sore. Ini udah mau sore lagi nih. Oh gitu. Tapi antriannya nggak beres tuh. Mas, ini infonya kenapa Mas? Tahu nggak? Kenapa kok bisa antri? Tahu nggak infonya? Nggak tahu Pak. Oh nggak ada. Yang jelas sih kalau antriannya jelas kita juga pengennya gitu Pak. Suceng fire gitu loh Pak. Iya. Nggak dikasih tahu kalau ada. Ya katanya sih ombak gede apa LCC katanya nggak berangkat kapalnya. Iya. Tanggapan Oh, jadi itu guys yang nggak ada info sama sekali. Yang kedua, kapal LCC yang biasanya itu khusus untuk muatan kendaraan besar seperti kontainer gitu guys, itu nggak diberangkatin dikarenakan cuaca lagi memburuk guys di kota Bali ini guys. Antrian ke Gilimanuk capai 39 km. Pemudik sudah 14 jam belum nyebrang. Teruntuk saudara-saudaraku yang merantau di Bali dan akan mudik ke Pulau Jawa, semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan. Ya Allah, ini adalah perjuangan seorang perantau yang ingin pulang, bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan keluarga. Lindungilah mereka, jagalah mereka, berilah kesehatan, keselamatan hingga sampai rumah nanti. Untuk saudara-saudaraku yang sekarang sedang mudik dari Bali ke Pulau Jawa, tetap semangat, kamu hebat, kamu keren. Perjuanganmu insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga nanti sesampainya di rumah keluarga menyambut dengan ramah, dengan bahagia, dengan gembira, dan kalian bisa menjalankan Idul Fitri dengan suasana yang ceria, megah, mewah, bahagia, dan tentunya berkumpul dengan keluarga itu adalah impian semua perantau dimanapun berada. Semangat saudara-saudaraku. Macet horor di kemarin gimana Pak? Tanggapannya? Tanya tadi Pak Kapus sama Direktur. Nah ini Gubernur Bali guys.
Iya Pak, gimana tuh, Pak? Sampai yang pingsan-pingsan itu Pak. Oh iya, memang kondisinya penuh. Wisatawan domestiknya yang datang kembali itu meningkat cukup besar. Di luar prediksi mungkin Pak kemarin. Iya, iya. Jadi belum lagi ini juga banyaknya truk angkutan logistik itu yang ada yang macet sehingga kalau domestiknya naik 19%, yang domestik naik 19%, yang mancanegara naik 6%. Jadi Bali ini penuh sekarang. 19% itu Maksudnya dari naiknya mana? itu dari tahun 2025 pada hari yang sama, dari tanggal 1 Maret sampai 15 Maret. Oh, perbandingannya nih Kang ya? Iya, naik. Kemacetan yang di Gilimanuk itu karena juga domestik. Iya, kan banyak domestik karena naik kendaraan. Maksudnya dari Jawa atau dari luar? Oh iya, pasti dari Jawa, banyak dari Jawa. Untuk Tapi antisipasi? sudah bisa diatasi. Jadi saya sudah minta Pak Kadis Perhubungan, kemudian juga Pak Dir Lantas untuk melakukan langkah-langkah cepat mengatasi kemacetan. Ya kita kan nggak menyangka juga kan seramai itu, tapi memang juga kondisi jalan kita sudah nggak memadai. Apakah minta ke ASDP penambahan kapal gitu? Kalau ASDP kan sudah nambah. Tapi dari Gilimanuk ke tujuan ke Denpasar sama Badung itu ya nggak ada langkah lain dalam jangka panjang, infrastruktur harus dibenahi. Berarti lebih ke perbaikan jalan Termasuk ya? juga itu mengatur pergerakan kendaraan. Jadi kan ada pengangkut logistik, ada yang pengangkut penumpang. Nah, yang membuat macet itu adalah pengangkut logistik, karena dia kan jalur dari Gilimanuk ke Denpasar itu kan tikungannya banyak dan nanjak. Nah, kalau sudah lewat kendaraan pengangkut logistik, wah itu pelan sekali. Terus di belakangnya bus lagi, waduh panjang dah. Sedang mempertimbangkan untuk membuat kebijakan diatur dengan sesuai edaran untuk mengatur pergerakan kendaraan logistik masuk Bali dan juga di dalam Bali. Gitu. Katanya nyepi dengan Idul Fitri, yang umat Muslimnya kan ada Denpasar, ada Jembrana, ada Buleleng, ada Karangasem, ada di Tabanan. Tapi yang berhimpitan hari rayanya itu, kalau misalnya nanti sesuai kalender hari raya Idul Fitri tanggal 21, Nah, begitulah guys ya keadaan Bali hari ini. Gilimanuk guys masih tetap antri panjang guys. Nah, silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.